Telah hadir kalender syar'i tahun 2022 Pondok Pesantren Darul Ilmi wa Dakwah. Harga sudah termasuk infak untuk pembangunan Masjid Bustan Al-Hawi di Pondok Pesantren Darul Ilmi wa Dakwah. Untuk pemesanan silakan hubungi Nasim Store atau nomor handphone yang tertera di flyer tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, di awal-awal kitab, di situ ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah tulis surat buat Raja Kaisar Romawi, Hirgal. Pada tahun ke-7 setelah Sulhul Hudaybiyah, udah genjatan senjata sama orang kafir Quraisy, udah kelar nih urusan, udah gak bakal perang 10 tahun nih. Genjatan senjata, Rasulullah masuk tahapan baru, kirim surat ke raja-raja. Di Mesir dikirim, termasuk juga di Kaisar Romawi. Kaisar Romawi dikirimin surat sama Nabi Muhammad SAW. Kaisar nih, negara adidaya superpower pada saat itu, kekuasaannya hampir separuh dunia pada saat itu. Dikirimin surat sama Rasulullah SAW. Min Muhammad Rasulullah ila Kaisar ila Hirgar azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda, sampai akhir surat. Disuruh satu orang sama Nabi Muhammad SAW kirim, ya, namanya Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Diutus sama Nabi Muhammad bawa surat, ente pergi ke Raja Romawi, sampaikan surat ana ini. Sampailah beliau ke Kaisar Romawi, dikasih itu surat, dibuka itu surat sama dia. Begitu dia buka, dia kaget sama nih surat. Ada kertekan di hatinya. Jangan-jangan ini dia orangnya, Nabi akhir zaman yang udah Allah janji ini dalam kitab samawi. Jangan-jangan ini dia orangnya, begitu. Buat mastiin ini Raja Romawi, panggil satu utusan. Kamu pergi ke Ilya, ke satu daerah, ke daerah Syam sana, cari di sana orang Arab yang datang dari kota Mekkah. Bawa rombongan ke sini. Saya mau cross check, mau cari tahu tentang Nabi akhir zaman itu. Apakah ini orangnya? Subhanallah, Allah punya aturan luar biasa. Pergilah utusan raja ini ke Syam. Pas banget di Syam ketemu dengan Abu Sufyan dan rombongannya. Dipanggil, Tuan, Anda dipanggil oleh Tuan Raja untuk datang. Dibawa Abu Sufyan sama rombongannya, dibawa ke istana. Ini kata Abu Sufyan, tumben-tumbenan ini Raja Romawi ada apaan ya? Sejak bujuk kita kagak pernah dipanggil sama dia. Baru kali ini dipanggil. Akhirnya didudukin. Ini Raja Romawi pinter. Akhirnya Raja Romawi nanya, saya mau tanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya sama Muhammad? Yang paling dekat hubungan darahnya sama Muhammad? Akhirnya ya paling dekat Abu Sufyan. Selain mertua, juga nasabnya ketemu di Abdi Manaf, ya, Abdi Manaf bin Qusay. Akhirnya kata Raja Romawi, ta'al ente duduk di depan. Rombongan yang lain di belakang. Ente semuanya rombongan yang lain di belakang, ana mau tanya dia, mau interogasi dia nih Abu Sufyan. Kalau dia bohong macam-macam kasih isyarat sama ana. Jadi kalau bohongnya begini kan bisa bohong, tapi kalau di depan dia nggak bisa telinga selinguk, nggak bisa telinga selinguk, udah dikunci sama raja begitu. Lu pasti jujur, gue tanya, jangan pakai bohong lo ya, begitu kira-kira kata begitu. Lu yang belakang awas, kalau dia bohong kasih tuh ke gue. Agak pulang urusannya nih kalau bohong. Ditanya sama Raja Romawi, ditanya, kaifa nasabuhu fikum? Hei kamu Abu Sufyan, ana mau tanya sama ente, ini Muhammad nih yang katanya yang lagi rame namanya. Nasabnya bagaimana di tengah kalian? Abu Sufyan jawab, nasabnya bagus di tengah-tengah kita, semua orang tahu itu. Nasabnya luar biasa. Al-Karim, Ibnul Karim. Semua orang tahu itu. Pertanyaan yang kedua, atattahimunahu bil kadhib qabla an yaqul maqal? Saya tanya sama ente, kira-kira ente kepikiran nggak dia bakal bohong sebelum ngomong? Jadi kalau Nabi Muhammad mau ngomong nih, ada gak kepikiran? Nih jangan-jangan bohong nih, jangan begitu gak kira-kira? Kata Abu Sufyan, ma jarrabna alaihi kadhiba. Kita nggak pernah sama sekali nguji dia bohong, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah bohong. Ditanya lagi, apakah nenek moyangnya, bapaknya ada yang raja? Raja penguasa? Nggak ada yang raja.
Ditanya lagi, yang ngikut nambah banyak apa nambah dikit? Nambah banyak. Ditanya lagi, pengikutnya orang-orang kuat, orang-orang besar apa orang-orang lemah? Orang-orang lemah. Pertanyaannya. Ditanya lagi, dia perang apa kagak tuh? Perang nggak? Suka perang nggak? Oh, perang. Alhamdulillah perang Tuhan. Pakai alhamdulillah, nggak pakai alhamdulillah, belum masuk Islam ini ya. Perang Tuhan. Terus raja nanya, perangnya bagaimana? Dia menang mulu, apa kalah melulu? Apa kata Abu Sufyan? Ya, nanalu minhu wa yanalu minna. Imbang dah, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita yang menang. Waktu perang Badar kan Rasulullah yang menang. Kalau di perang Uhud kita menang, maksudnya begitu. Apakah ada salah satu pengikutnya yang kemudian murtad? Enggak ada. Walhasil pertanyaan banyak. Akhirnya Raja Romawi nih di istana ada apa penasehat dan lain sebagainya, dibilang, kalian saya tanya, nasabnya bagaimana? Kata kalian nasabnya bagus. Begitulah nasab para rasul. Nasabnya bagus. Yang kedua saya tanya, apakah dia ada yang bapaknya, engkongnya yang jadi raja atau penguasa? Kalian bilang tidak ada. Begitulah para rasul. Karena kalau bapaknya, engkongnya ada yang raja, ntar dibilang dengan aku nabi cuma pengen ngerebut kekuasaan bapaknya. Tapi ternyata enggak. Saya tanya, apakah dia berbohong? Kagak. Begitulah. Bagaimana mungkin dia bohong membawa nama Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya kepada kamu, apakah pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang besar? Kamu jawab orang-orang lemah. Wahum atba'ur rusul. Begitulah para pengikut Rasul, rata-rata recehan kalau kata Habib Muhammad bin Husin. Terus saya tanya kepada kalian, apakah perangnya itu bagaimana? Kata kalian perangnya imbang, kadang dia menang, kadang tidak. Begitulah. Semua tanda-tanda yang kamu sebutkan ini persis, nggak ada yang lewat sedikit pun. Ini tanda Nabi akhir zaman. Apa kata beliau? Andai kata saya bisa samperin, saya bakal latajashamtu liqa'ahu, saya bakal maksain, kalau ada dia dekat saya nih, saya bakal maksain nemuin orang ini, wala ghasaltu anhu qadamah, dan saya bakal cuci kakinya Nabi Muhammad SAW. Ini Raja Romawi yang kekuasaannya separuh dunia ngomong di depan musuhnya Rasulullah SAW. Ini persis, ini Nabi akhir zaman, kata dia. Apa yang kita mau ambil di sini pelajaran para hadirin sekalian? Raja Romawi hafal sifat Nabi. Walhal dia bukan umat Nabi, umat dakwah, dia bukannya orang Islam. Dia hafal sifat Nabi Muhammad.